Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Wicaksono. Dan di sini saya bersama Fidel Rinjang akan mempresentasikan tentang bias budaya dan konselor peka budaya. Mengenai bias budaya dan konselor peka budaya, sebelum itu akan menjelaskan tentang pengertian tentang bias. Kata bias menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai pembelokan atau tidak kesamaan atau tidak adanya titik temu dalam suatu masalah. Bias di sini merupakan kecenderungan berprasangka yang buruk yang menghambat, membelokkan atau mencegah kepentingan yang imparsial. Seperti contoh antara konselor dengan konseling yang berbeda daya, maka akan terjadi timbulnya bias. Nah, sebelum mengenai tentang bias budaya, maka selanjutnya akan dijelaskan tentang pengertian budaya. Budaya berarti budi berarti pikiran, cara berpikir, dan daya merajuk pada kekuatan, upaya dan hasil dari budaya. Seperti Indonesia itu beragam budaya. Beragam budaya asal usul pun kata Indonesia pun berasal dari budi dan daya. Nah, dari situlah maka budaya pun akan selanjutnya akan saya jelaskan tentang pengertian bias budaya. Pengertian tentang bias budaya. Bias budaya adalah prasangka seseorang yang mendukung atau menentang dalam kebudayaan orang lain. Seperti contoh tentang konselor dan konselor memiliki bias budaya antara berbeda budayaan yang tentang antara suku Madura dan suku Jawa. Nah, di situ kan memiliki kata bias. Sedang bias karena apa? Karena jika seorang konselor tidak memahami karakter Madura yang begitu keras, yang begitu sangat kuat pendiriannya, baik pun agama dan budaya sendiri, maka seorang konselor maka harus memahami tentang budaya. Nah, di sini banyak jenis-jenis yang menunjukkan bias budaya, seperti status ekonomi sosial. Status ekonomi sosial merupakan status yang dipilih konselor yang menunjukkan memilih konseling yang kaya, berbeda dengan memilih konseling yang miskin. Karena apa? Seorang memiliki konseling yang kaya mesti akan mampu membayar apa yang dilakukan konselingnya, apa yang dicurahkan, berbeda dengan konseling yang miskin. Walaupun bayarannya yang miskin tidak sebanyak yang kaya, maka seorang
seorang konselor memilih status ekonomi sosial yang konseling kaya, maka dari situ bisa dimaksudkan dengan kata bias. Selanjutnya, berprasangka. Berprasangka itulah berprasangka merupakan kebencian, kecurigaan, dan rasa tidak suka terhadap kelompok etnik, ras, atau komunitas tertentu. Nah, dari situlah ya apa yang dimaksud dengan ketidaksukaan, kecurigaan. Maka seorang konselor harus tidak memiliki rasa prasangka yang seperti itu. Karena apa? Bisa menimbulkan kata bias. Kembali lagi, stereotipe. Apa itu stereotipe? Penilaian terhadap yang berdasarkan kelompok etnis asalnya. Seperti contoh orang Cina yang memiliki pendidikan yang licik, seperti contoh orang Batak yang keras, Jawa itu kuli, Dayak itu sadis, dan Padang itu pelit dan lain-lain sebagainya. Nah, dari situlah yang dimaksudkan stereotipe. Nah, selanjutnya tentang asal daerah. Nah, ini yang menunjukkan yang sering dilakukan kata bias terhadap Nah, yang dimaksud kata bias di sinilah, nah, asal daerah di sinilah yang menurut kata bias. Karena apa? Nah, setiap konseling dan konselor, setiap orang-orang berbeda-beda suku, berbeda daerah, maka asal daerahnya pun menentukan baik itu tentang lingkungan yang keras, lingkungan yang otoriter, lingkungan yang solidariter, atau lingkungan yang sering melakukan tindakan kekerasan. Nah, disitulah termasuk asal daerah, seperti asal daerah Jawa lagi, seperti asal daerah Madura, juga beda-beda kan. Nah, dari situlah maka bisa menggunakan kata bias. Nah, oke. Selanjutnya yang paling sering dan ganas adalah bias rasisme. Sikap sebagian orang Jawa terhadap orang tua ingat peristiwa di Jakarta dan sebelum menjelang reformasi. Nah, kenapa ingat menjelang Jawa mengapa kita kembali mengingat terhadap sikap sebagian orang Jawa terhadap orang Tionghoa? Karena di era reformasi dulu mungkin ada kata perbedaan yang sangat keras terhadap orang Jawa dan Cina. Karena dari situlah Cina kan termasuk orang yang licik, nah Jawa termasuk kuli, maka akan terlihat nampak dari reformasi tersebut terlihat nampak perbedaan yang kata bias. Nah, selanjutnya tentang konselor peka budaya. Mengapa konselor harus peka budaya? Ternyata konselor pun merupakan pengampu pelayan ahli bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling sebagai profesi digambarkan sebagai sebuah profesi dengan tampilan konselor yang dapat memberikan ketentraman, kenyamanan, dan harapan bagi klien. Nah, disitulah mengapa konselor harus peka budaya. Nah, dari kepekaan budaya, klien akan nyaman. Tentang seorang konselor yang paham dengan budayanya.
yang cocok pada dirinya, yang mampu menerima apa yang diberikan dirinya. Jika konselor tidak peka budaya, apa yang terjadi? Maka sesi konseling pun tidak akan berjalan dengan lancar. Oke, selanjutnya pentingnya konselor peka budaya. Mengapa konselor peka budaya itu penting? Konselor dituntut memiliki budaya yang peka terhadap multikultural budaya, baik itu di negara lain apa baik itu di Indonesia maupun dimanapun berada. Nah, dituntut untuk mempunyai pemahaman yang kaya tentang berbagai budayanya sendiri, khususnya berkenaan dengan latar belakang budaya klien. Nah, berkenaan dengan latar belakang budaya klien, nah di situ maka konselor harus bisa memahami tentang budaya latar belakang klien, agar mengapa jika konselor paham untuk memahami latar budaya klien, agar si konselor memudahkan dan memahamkan apa yang dimau untuk klien, apa yang dituju untuk klien ketika melakukan sesi konseling. Dari situlah maka proses konseling akan berjalan tentang terhadapnya kepekaan budaya yang dimiliki oleh konselor. Dalam memiliki kepekaan budaya yang dimiliki oleh konselor, sesi konseling memudahkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dimiliki oleh konseling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Rinjang Febriawan dari Prodi Bimbingan dan Konseling angkatan 2020. Saya ingin melanjutkan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Mas Dwi. Sebelumnya itu saya menarik kesimpulan bahwa yang Mas Dwi bicarakan, yaitu bias budaya itu apa sih? Bias budaya adalah prasangka seseorang yang mendukung atau menentang dalam kebudayaan orang lain. Lalu mengapa konselor itu harus peka budaya? Karena konselor itu harus memiliki pemahaman perbedaan terhadap konseli atau klien-klien yang berbeda dengan konselor itu. Karena di dalam proses konseling, salah satu penghambat proses konseling yaitu bias budaya. Karena setiap konselor maupun konseli biasanya memiliki perbedaan budaya, ras, suku, atau agama lainnya. Nah, kembali lagi ke materi saya dari sini. Apa itu unsur-unsur dalam bias budaya? Di dalam materi saya ada 4 unsur-unsur bias budaya, yaitu usia, nilai, ras atau suku, dan bahasa. Pertama, usia. Usia ini apa sih? Usia ini adalah waktu yang ditentukan sejak dilahirkan. Contohnya, saya berusia 20 tahun, Mas Dwi berusia 21 tahun, terus dan lain-lain, ya kan. Mengapa mengapa usia ini berunsur budaya? Karena usia ini setiap
periode usia memiliki kebudayaan masing-masing. Contohnya, seorang anak laki-laki ketika ia beranjak dewasa, dia waktu kecil kan sering dimanja oleh orang tuanya, entah itu ayahnya atau ibunya. Dan ketika suatu saat ketika dia sudah beranjak dewasa, tiba-tiba dicium oleh ibunya di depan temannya. Anak laki-laki tersebut merasa marah karena kayak merasa, oh saya masih anak kecil bu. Padahal maksud hati ibunya itu atau orang tuanya atau ayahnya itu kasih sayang kepada anak tersebut, seperti itu. Lalu kedua yaitu nilai adalah sesuatu yang dipentingkan manusia sebagai objek, menyakup segala sesuatu yang baik atau buruk sebagai pandangan atau maksud dari pengalaman seleksi yang kuat. Perbedaan atau pemahaman nilai akan menjadi faktor menghambat dalam konseling lintas budaya apabila memaksakan nilai sendiri terhadap orang lain. Contohnya itu apa? Memaksakan nilai diri sendiri. Nah, contohnya ketika saya konselor ya kan. Lalu karena saya sudah bertitel SPI atau sarjana psikolog ya, dan klien saya ini saya lihat ini kayak masih anak SMA atau masih bapak-bapak yang berpendidikan rendah atau orang yang masih berpendidikan rendah, maka secara waktu saat proses konseling saya memaksakan apa yang saya utarakan itu harus diterima oleh klien tersebut. Mengapa? Karena saya sudah bertitel psikolog ya, seperti itu. Kedua, memaksakan nilai golongan mayoritas terhadap golongan minoritas. Nah, ini adalah contohnya itu seperti saya bertempat di golongan mayoritas, sedangkan saya termasuk golongan mayoritas, dan klien saya termasuk golongan minoritas. Lalu saya memaksakan klien saya harus paham pada saya karena saya termasuk golongan mayoritas. Contohnya seperti bahasa ya kan. Klien saya orang Madura, saya orang Jawa. Di dalam saat proses konseling kebanyakan lingkungan tersebut orang Jawa, maka saya memaksakan klien tersebut harus paham bahasa Jawa, karena kan klien saya kan di daerah saya itu sendiri. Yang ketiga yaitu gender. Salah satu penghambat dalam konseling lintas budaya adalah gender. Gender itu apa? Gender itu adalah kalau saya bahasakan ada alat kelamin. Ada dua gender di muka bumi ini yang hampir diakui, yaitu laki-laki dan perempuan. Contohnya itu apa? Contohnya ini konselor merasa bahwa gender laki-laki lebih kuat daripada gender perempuan. Bisa sampai simpulkan sendiri ya. Lalu ras atau suku. Ras adalah penggolongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik, sedangkan suku adalah masyarakat yang tergabung dalam suatu kelompok. Perbedaan suku yang menjadi masalah dalam segi kebiasaan, filsafat hidup, dan nilai-nilai budaya. Contohnya yaitu konselor yang berasal dari Jawa, konselor dari Bali, itu biasanya sulit melakukan
konseling karena em, pandangan hidup orang Jawa sama pandangan hidup orang Bali itu kan biasanya berbeda, termasuk nilai-nilai kedua pihak, lalu nilai normanya juga, bahasanya, ya kan, gitu. Yang keempat yaitu bahasa. Menurut Wikipedia, bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusianya lah ya, manusia lainnya menggunakan tanda, misalnya ucapan, gerakan. Bahasa juga bisa menjadi faktor penghambat dalam proses komunikasi budaya apabila ya kan mayoritas menganggap bahwa minoritas itu harus bisa menguasai bahasa mayoritas yang tadi saya sebutkan. Contohnya kita seorang konselor, saya contohkan kembali ya, seorang konselor bersuku Jawa, sedangkan klien saya orang Sunda kan. Karena saya di ruang lingkup mayoritas saat proses konseling, maka saya memakai bahasa Jawa pas waktu proses konseling, karena saya beranggap bahwa di dalam klien ini harus bisa bahasa Jawa, kan hidupnya dia kan di mayoritas saya itu. Perbedaan kelas sosial menurut Wikipedia, kelas sosial atau golongan sosial merujuk kepada perbedaan hierarki atau stratifikasi antara insan atau kelompok manusia dalam budaya ataupun masyarakat. Seperti contohnya itu di dalam agama Hindu itu ada 4 kasta apa aja: Brahmana, Ksatria, Vaishya, ya, Waisya, dan Sudra. Kasta Brahmana ini kalau diibaratkan seperti kiai dalam bahasa agama Hindu atau pendeta dalam agama Kristen. Lalu kasta Ksatria ini biasanya orang-orang pejabat militer atau para kepala atau lembaga pemerintahan, seperti ya kalau dalam sini itu seperti apa ya, pejabat-pejabat lah. Yang ketiga yaitu kasta Wasya ini orang yang memiliki pekerjaan dan harta benda itu sendiri. Contohnya itu nelayan, petani, lalu pedagang dan lain-lain. Dan kasta Sudra ini adalah orang yang melayani 3 kasta tersebut. Contohnya itu apa? Seperti buruh gitu. Lalu karena waktu di saat proses konseling, contohnya konselor tersebut memiliki kasta Brahmana atau kasta Ksatria, sedangkan klien tersebut memiliki kasta Sudra, maka di dalam proses konseling ada perbedaan jarak antara proses klien dan konselor, sehingga proses konseling itu kurang berjalan lancar, bisa-bisa malah gagal total. Yang ketiga yaitu penggunaan dialek. Menurut Wikipedia, dialek adalah varietas bahasa yang melingkupi suatu kelompok penutur. Dialek di Indonesia ini beragam bahasa, banyak seperti Jawa, Batak, lalu Sunda, itu banyak biasanya dialek-dialeknya. Contohnya di saat konseling, konselor memiliki bahasa dialek suku Jawa dengan klien yang bahasa Sunda, sehingga klien tersebut sulit menangkap apa yang saya bicarakan karena perbedaan dialek itu sendiri.
kesimpulannya dari unsur-unsur budaya ini yaitu unsur-unsur budaya ini berkaitan dengan konsumitas budaya. Dengan memahami unsur-unsur budaya klien ini dengan memahami unsur-unsur budaya klien, konselor ini harus bisa memahami dan mentoleransi unsur-unsur perbedaan budaya klien itu sendiri. Lalu kita ke karakteristik. Kita kembali ke materi 4 yaitu karakteristik konselor dan kesadaran budaya. Maaf, saya ini terlebih dahulu. Dalam materi saya ada 4 aspek karakteristik konselor, yaitu 1. Sadar terhadap karakteristik konseling secara umum. 2. Mengetahui pengaruh suku dan mempunyai perhatian terhadap lingkungannya. 3. Sadar akan pribadi yang dimiliki dan asumsi-asumsi tentang manusia. Dan 4. Yaitu memahami perbedaan budaya antara konseling dan konselor. Kita bedah sadar terhadap karakteristik konseling secara umum. Konselor memiliki pemahaman yang cukup mengenai konseling secara umum sehingga akan membantunya dalam melaksanakan konseling. Setidaknya ya, konselor sadar terhadap pengertian dan kaidah dalam melaksanakan konseling itu sendiri, sehingga itu akan membantu konselor tersebut memecahkan masalah yang dihadapi oleh kliennya. Itu sadar terhadap karakteristik. Berarti jadi konselor itu harus paham karakter klien. Klien itu seperti apa, harus paham itu. Yang kedua yaitu mengetahui pengaruh suku dan punya perhatian terhadap lingkungannya. Dalam melaksanakan tugasnya konselor harus peka terhadap perbedaan yang berpotensi dalam menghambat proses konseling, terutama yang berkaitan dengan norma, nilai, dan keyakinan di dalam agama yang dianut klien tersebut. Di Indonesia ini ada 6 agama, yaitu agama Islam, Kristen, Protestan, agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. 6 agama ini memiliki kebudayaan yang berbeda. Untuk menjaga proses penghambat 6 agama dan serta kepercayaan lainnya. Dari 6 agama dan kepercayaan lainnya ini memiliki budaya yang berbeda, sehingga konselor ini harus bisa konselor ini dituntut agar bisa memahami perbedaan kebudayaan yang memahami perbedaan suku, agama atau klien itu sendiri, atau kepercayaan klien itu sendiri. Karena perbedaan suku itu bisa mempengaruhi dalam tadi saya bilang perbedaan suku atau ras ini bisa mempengaruhi proses menghambatnya konseling. Ini sama hanya dengan di dalam mengetahui pengaruh suku dan punya perhatian terhadap lingkungannya gitu. Maaf bahasa saya agak rancu gitu kan. Jadi dari yang saya katakan itu, konselor seharusnya belajar dan memperhatikan lingkungan sekitar di mana dia praktik konseling, baik itu agamanya maupun budayanya. Jadi seorang konselor itu harus
memahami perbedaan budaya lain itu sendiri atau budaya ini yang kita tinggali. Kita tidak boleh kekeh pada atau superiorkan budaya-budaya kita. Namun kita harus bisa mentoleransi agama-agama atau budaya-budaya atau kepercayaan di lingkungan kita dan klien kita. Yang ketiga, sadar akan pribadi yang dimiliki dan asumsi terbaru tentang manusia. Sebagai konselor sejatinya mengerti nilai-nilai dan norma yang harus dijunjung tinggi dan terus akan dipertahankan. Di sisi lain juga, konselor juga harus bisa menghargai nilai-nilai dan agama yang berbeda dari orang lain. Maka dari itu, konselor dianjurkan menghargai dan mengajari nilai-nilai dan norma yang berbeda darinya. Jadi setiap suku atau ras atau agama itu mempunyai nilai-nilai yang berbeda. Nilai-nilai suku Jawa dengan suku Batak itu kan beda. Terus suku nilai atau norma-norma agama Hindu dengan kepercayaan Jawi, kepercayaan Jawi yang di Jawa Tengah atau apa namanya, lupa aku, itu kan berbeda norma-normanya. Lalu Islam dengan Hindu, cara sembahyangnya kan udah pasti beda. Lalu sebagai konselor itu kita harus apa? Kita harus toleransi terhadap nilai dan norma-norma lingkungan kita dan atau klien kita. Jadi tidak boleh ketika proses konseling bilang gini. Contohnya seperti gini kan, klien yang bilang maaf kalau salah ya, dalam agama Kristen atau Katolik ya, di saat kita menikah kita tidak boleh cerai. Kebetulan kita agamanya Islam kan, langsung bilang gini, loh di dalam Islam itu boleh cerai, jadi silakan Anda cerai, gak apa-apa kok, gak apa-apa, dalam agama Islam gak apa-apa. Namun kan kalian tersebut kan agama agama Kristen atau agama Katolik itu mengatakan, loh dalam agama saya nggak boleh Pak atau Mas atau kalau manggilnya ke konselor itu nggak boleh. Terus konselor itu kekeh, ya boleh Mas, dalam agama Islam itu boleh. Jadi konselor dan klien ini engkel-engkelan sampai gak selesai, lalu proses konselingnya akhirnya bisa gagal. Yaitu maka konselor harus menghargai nilai-nilai dan norma-norma klien itu sendiri. Lalu 4. Memahami perbedaan budaya antara konseling dan konselor. Konseling seharusnya memahami perbedaan dunia, baik itu segi budaya, norma, dan agama. Karena dalam konseling mempunyai potensi perbedaan budaya, sehingga dalam proses konseling konselor seharusnya memahami perbedaan dunia, baik itu segi dari budaya, norma, dan agama. Karena dalam konseling itu sendiri mempunyai potensi perbedaan budaya, sehingga dalam proses konseling itu bisa membuat terhambat. Maka dari seorang konselor harus belajar norma, nilai, dan agama yang berbeda dengan konselor. Begitu, sama-sama ya. Jadi kesimpulannya dari 4 itu, karakteristik dan kesadaran budaya itu adalah sarana untuk mempermudah
proses konseling agar dapat mengetahui karakter budaya klien itu sendiri. Maka dari itu konselor harus mampu memahami dan belajar karakteristik budaya yang dibawa oleh klien itu sendiri gitu. Cukup sekian dari presentasi saya. Apabila saya mempunyai salah dan maaf dari kata-kata saya rancu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kelompok kami dari kelompok 3 yang bernama Firdaus Hibirawan dan teman saya bernama Dwi Wicaksono. Apabila kami mempunyai salah dan khilafnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis mari wis.